Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Really glad to see you again in my English lessons. Today, have a look, on my screen. Look at that one. So today we're gonna learn about this, cause and effect or result. Jadi kita hari ini akan belajar terkait tentang cause and effect. Apa sih cause and effect dalam bahasa Inggris itu gitu ya? Okay, nah we gonna start with something simple first. Kita akan mulai dari hal yang paling mudah dulu ya. Kita sering kali mendengar kata-kata so, you are so beautiful. Terus mungkin juga kita mendengar you are such a beautiful girl gitu ya. It is such a lovely day dan seterusnya. Okay? Kita hari ini akan belajar tentang itu. Ini materi untuk kelas 12 peminatan ya sastra Inggris. Okay. Look, kita lanjut dulu. My question, what do you know about so that? What do you know about so that? Adakah yang tahu tentang so that? Okay. Silakan nanti bisa kalian googling gitu ya, cari di Google browser. Semakin banyak referensi you have read, of course it's gonna be great gitu ya, akan sangat bagus. Nah ini yang the basic form, jadi pattern, the basic patterns menggunakan so that untuk ungkapan sebab akibat. Nah ini akan Mr. Irul kasih tanda ya. Nah ini ada kata so and that ya. Jadi tidak boleh satu bersamaan ya. Nah sebenarnya sih dalam informal English you can use he is beautiful so that misalnya. Oh sorry, she is ya, bukan he ya. She is beautiful so that many students misalkan ya like her. Itu dalam konteks speaking mungkin iya ya, tapi ini kita berbicara tentang konteks yang lebih formal. Gimana nih formulanya? Oke, look at this ya. Kita akan kasih tanda biru ya. So, nah di sini, nah that-nya ada di sini nih. Jadi to form, untuk membentuk ini sebenarnya ini ada kalimat dua ya. Di pertama ini ada kalimat pertama atau main clause ya. Yang di sini tuh result itu ada kalimat yang kedua ya. Jadi ada dua kalimat sebenarnya di sini. Nah polanya seperti ini gitu ya. Misalnya tadi ya contohnya kamu harus syaratnya ada adjektifnya. Misalnya adjektif contohnya apa sih? Kata sifat ya. Kata sifat itu misalnya ada kata smart gitu ya. Ini adalah kata sifat. Terus apa lagi? Happy misalnya ya. Ini yang gampang-gampang saja, happy. Mohon maaf ini tulisan tangannya karena ini ya. Terus yang berikutnya adalah adverb. Nah, adverb itu apa? Atau ya. Sekali lagi, di sini ada kata atau ya. Jadi atau, oke? Atau adverb. Jadi tidak boleh bersamaan juga ya. Adjektif sama itu tidak, tetapi bisa so dengan adjektif atau dengan adverb. Nah, adverb itu apa sih? Kata keterangan anak-anakku. So, adverb is the modifier of the verb. Jadi di sini biasanya yang umum itu biasanya kalau yang awalnya smart itu kata sifat, di sini dikasih tambahan ly, maka menjadi smartly. Nah, maka menjadi adverb. Smartly, ya, happily. Nah, jadi tambahan-tambahan ly itu identik dengan adverb. Oke? Baru di situ ada kata that. Misalnya begini. Kita mulai yang adjektif dulu deh ya. Misalnya he is so smart that he could complete the test, seperti itu. Nah untuk lebih memudahkan kalian, kita langsung ke contoh deh. Langsung ini adalah contoh soal ya. Can you give an example? Nah ini langsung saja. Here are some example that I have. Nah seperti yang Mr. Rul tadi bilang, setelah kata so, jadi boleh diikuti apa? Jadi kata kuncinya di sini ya. Saya kasih setelah kata so bisa diikuti adjektif ya. Bisa tambah ya, atau adverb. Saya singkat saja, adverb atau adverb. Nah ini kata kuncinya. Nah kira-kira ini saya kasih nomor saja ya. Untuk kalimat nomor 1, my child's room was so untidy.
kira-kira untidy masuk apa anak-anakku? Ya saya kasih warna beda ya. Oke, untidy ada, can you guess what is it? Is it kata sifat kah? Or is it adverb ya, kata keterangan ya? Kira-kira kata keterangan kah atau kata sifat? Oke, can you guess? Ya, tepat sekali ya. Jadi untuk untidy ini masuk kata sifat. Oke, karena apa? Ya, tadi sempat disinggung ya di sini tidak ada ly-nya ya. Jadi oke, ini kan yang ada ly-nya biasanya adverb. Oke, di sini untidy kata sifat. Nah, ini juga yang kalimat kedua setelah so gitu ya. So. Nah, di sini ada kata beautiful. Nah, kira-kira beautiful ini kira-kira masuk apa ini? Kata sifat ya kan atau keterangan? Kata keterangan. Masuk yang mana? Can you guess? Tepat lagi ya. Beautiful itu kata sifat, it's adjective. Oke, nah yang terakhir nih ya, bagaimana setelah ini ada so dan juga ada loudly. Nah, oke, loudly ini masuk kata sifat atau keterangan. Oke, yang mana kira-kira betul? Karena ada ly-nya, sekali lagi karena ada ly-nya maka ini adalah ini bukan ya. Nah, ini juga bukan, maka ini yang betul itu ya. Jadi yang betul adalah keterangan yang nomor 3, so loudly. Oke, dari sini clear ya. Nah, untuk langkah berikutnya saya hapus dulu to make it clean dan Anda bisa melihat dengan jelas anak-anakku. Untuk memudahkan kalian ada cara yang berikutnya. Ada yang cara berikutnya begini. Mr. Rul, saya bingung bagaimana misalnya setelah so ini apakah pakai adjektif ya kayak ini atau pakai adverb ini, gimana caranya biar apa kita ngawur gitu, misalnya asik-asik aja udah deh aku mau pakai so smartly gitu ya. Jadi tidak anak-anakku. So to put the correct adjective after so, or if you want to add the adverb after so, ada ketentuannya. Nah, coba Anda lihat kalimat yang nomor 1 sama 2. Lihat di situ semuanya menggunakan verb to be ya. Ini to be itu dalam bahasa Inggris juga bisa disebut dengan linking verb atau verb gitu ya. Sedangkan yang nomor 3 ya, yang nomor 3 saya kasih warna berbeda. Yang nomor 3 ini di situ ada apanya? Tidak ada to be-nya atau paling penting begini. Jadi untuk menggunakan so dan adjektif pastikan bahwa tidak memiliki kata kerja ya. Verbnya bukan kata kerja action. Oke, sedangkan jika kalian mau menggunakan yang so dengan smartly misalnya dengan happily, maka sebelum so ini harus kalian tambah kata kerja action atau verb action. Oke. Mudah ya. Jadi pastikan kalian menggunakan action verb. Kalau tidak ada action verbnya bagaimana? Tidak bisa anak-anakku. Jadi so of course is wrong gitu ya. Oke, untuk memudahkan kalian saya coba masuk ke sini ya. Ini ada contoh misalnya. Nah, di sini ada contoh nih. Saya mulai nomor contoh yang pertama nih ya. Kita fokus di sini ya. Di he is diligent ya. Jadi saya baca he is diligent titik-titik my brother like it. Nah, ini pakai such that ataukah so that? Lihat saja, diligent itu kata sifat ya, jelas. Nah, ada is-nya di depan, maka dia sudah jelas ya, tidak ada kata benda, maka tidak ada kata kerja di depannya, maka kita menggunakan so that. Itu contoh yang paling mudah seperti itu, oke? Baik, mungkin itu ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti kita akan berlatih menggunakan quizzes ya, oke? Nah, ini yang berikutnya adalah another usage of so and many and much ya dengan determiner ya. Look at this one. Jadi kita masih menggunakan so. Loh, tadi kok ada kata sifat mystery rule gitu ya. Nah, di sini justru dengan menggunakan kata benda gitu ya. Di sini noun itu kata benda ya kan. Tidak sama lagi tapi pakai so. Nah, alasannya kenapa? Karena di sini menggunakan determiner ini ya. Jadi karena ini menggunakan jumlah ini ya, many, much,
Nah, tinggal kalian uncountable bisa dihitung, kalau countable ini bisa dihitung ya. Berarti many bisa dihitung, much itu tidak bisa dihitung. So, contohnya nih. So, kita pakai so di sini meskipun tidak ada kata sifatnya, selama ini ada many gitu ya. Ini juga ada few ya kan, ini ada much yang tidak bisa dihitung, ini ada little, tidak ada kata sifatnya, boleh ya. Nah, ini memang another usage of so. So many toys, so few friends, so much sugar, so little food, dan seterusnya. Nah, ini maksudnya untuk that ini bisa dipakai atau diletakkan, atau juga bisa misalnya begini, the child has so many toys, he could not decide which to play, misalnya. That-nya bisa opsional ya, tapi karena di sini adalah membahas tentang so that, maka please put it down untuk belajar kita. Oke, bisa dipahami ya. Jadi ada dua kegunaan so. Yang pertama, so bisa diikuti oleh ini tadi ya, adjektif atau adverb. Pastikan bagaimana menggunakan adjektif, berarti di depannya tidak ada kata kerja action. Kalau adverb berarti dia memiliki kata kerja action. Contohnya ya ini, the machine works so loudly. Jadi lihat aja ada kata kerjanya apa tidak ya. Oke, that's it. Nah, ini adalah so dengan menggunakan determiner many and much. Oke. Yang berikutnya adalah penggunaan such and that. Oke. Nah, ini yang menarik anak-anakku di sini. Mungkin hari ini kita gak belajar ini dulu ya. Saya garis dulu. Saya akan ini nanti ya. Hari ini saja. Kalau tadi so dengan adjektif sama adverb, kalau such ini sama sebenarnya. So ini dengan such itu maknanya sama. Begitu ya. Nah, tetapi di sini diikuti oleh adjektif anak-anak. Oke, this is adjective, dan di situ noun ya. Ini langsung kata benda. Baru ada that ya. Sama-sama ada dua kalimat. Ini kalimat pertama, result itu nanti ada kalimat kedua. Artinya main clause di pertama, yang sub clause bisa disebut seperti itu, tapi intinya adalah dalam konteks such that ini ada dua kalimat yang mau koneksikan seperti itu. Contoh nih, she has such. Nah, ini yang menarik. Such, nah beautiful ini kata sifatnya ya, sesuai dengan ini. Eyes ini adalah kata bendanya ya. Eyes itu kata benda. Oke, ya sama dengan ini juga such itu ya, ada good, ada movie ya. Good ini kata sifat. Nah, movie-nya kata benda. Oke, that's it. Such ini expensive kata sifat, adjektif. Restorannya adalah kata benda. Oke, that's it ya. Paham ya? Oke, terakhir saya hapus juga ya. Saya hapus dulu. Nah, ini Mr. Irul ini kok ada apa namanya? Kok ada ini, ada e-nya, ada n-nya ya kan? Kok di sini nggak ada ya kan? Di sini kan nggak ada tuh. Nah, di sini nggak ada isinya apa-apa. Tidak. She has such a beautiful eyes misalkan ya. Tidak, tetapi menggunakan langsung ya. Ya, jadi yang membedakan begini. Yang menjadi penting kalian pahami di sini ya, kalau kata benda ini tunggal, maka di situ nanti akan ada e di sini ya. Oke. Tapi kalau kata benda ini jamak, maka di sini tidak perlu adanya e. Contohnya kayak eyes. Eyes itu jamak ya. She has such beautiful eyes. Yang berikutnya, it was such a good movie. Such a good movie. Movie-nya ini satu ya. Oke, saya ganti warna deh biar enggak ini ya, biar sesuai dengan ini. Jadi merah ini tunggal ya, movie ini tunggal. Expensive, sorry. Bukan expensive, tetapi restoran ini adalah tunggal. Nah, ini ketika ini tunggal maka menggunakan n. Bedanya, ini kenapa pakai n dan n itu konteksnya beda lagi ya. Kalau n itu karena di sini vokal, ini konsonan, itu saja sih ya. Mungkin ada pembahasan lain. Tetapi I want to make sure that penggunaan such itu harus ada adjektif sama noun-nya. Nah, terakhir, kecuali nanti kalau ada ya hampir sama dengan tadi ya, kalau so many, so much tadi. Nah, kalau a lot of, bagaimana Mr. Irul? Pakai a lot of ya. Ini pakai so ataukah pakai such? Ya, sorry, kurang terang. So, apakah pakai such kalau di situ ada a lot of? Ya, kita menggunakan such, a lot of. Jadi untuk penggunaan hampir mirip dengan determiner tadi, tapi khusus untuk a lot of itu menggunakan such. Oke anak-anak, itu ya
Thank you so much. Nah, kita akan praktek dengan linguisis ya. Habis ini akan kita sharekan untuk kalian berapa kodenya. Mudah-mudahan oke. Oh, ini ada pertanyaan. Nah, he is. Oke, saya kasih contoh ya. He is. Nah, ini ada handsome, hanya kata sifat ya, jelas, tidak ada nounnya. Apalagi ini pilihannya hanya dua, ya udah pakai so berarti ya, karena ini hanya kata sifat. That's it. Misalnya lagi yang kedua nih, Randy has. Tadi kalau pakai many maka menggunakan apa di sini? Pakai so ya, karena many. Yes. Terus seperti itu. A diligent girl. Nah, ini ada kata sifatnya, ada kata bendanya ya kan? Ada kata bendanya, maka di sini pakai such. Oke, such. Kebetulan ini satu ya girlnya, maka pakai a. Oke, seperti itu anak-anak. Mudah-mudahan bermanfaat. Thank you. Dan kita akan bertemu di chat habis ini. Oke, enjoy your day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.